Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mutia dengan NIM 2111762. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan materi tentang strategi dan metode pembelajaran tematik guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI, MPD. Poin penting yang akan saya bahas di sini yaitu pertama, makna strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran tematik. Dan yang terakhir, pembelajaran kontekstual dalam tematik. Strategi pembelajaran adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh guru dengan sengaja agar peserta didik difasilitasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dalam hal ini, strategi merupakan usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Strategi pembelajaran mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Jadi, strategi pembelajaran berguna untuk memberikan rumusan acuan kegiatan belajar mengajar. Singkatnya, strategi pembelajaran merupakan seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Metode pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian materi kepada peserta didik. Dapat juga dikatakan bahwa metode pembelajaran adalah suatu taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan tercapai dengan baik. Jadi, untuk mempermudah kita memahaminya, dapat kita sederhanakan bahwa strategi merupakan ancang-ancang atau perencanaan kita tentang kegiatan proses belajar mengajar, sedangkan metode merupakan pemilihan alat atau cara yang tepat dan andal berdasarkan strategi. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang diajarkan melalui pengamatan, tanya jawab, dan percobaan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang baik. Yang kedua, strategi SPBM. Strategi ini adalah jenis strategi pembelajaran dengan menggabungkan beberapa kegiatan pembelajaran yang memfokuskan proses pemecahan masalah ilmiah. Umumnya, SPBM akan didasarkan psikologi kognitif yang dibebaskan dari asumsi bahwa belajar merupakan proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang ketiga, ada strategi kooperasi atau DSS. Metode ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu. Misalnya, menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, atau gender, dan lain-lain. Yang keempat, strategi peningkatan keterampilan berpikir atau SPKB. SPKB adalah model pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan fakta-fakta atau pengalaman sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Materinya akan membimbing siswa untuk menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai. Yang kelima, ada strategi pembelajaran kooperatif script. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan skenario atau naskah yang harus dijalankan oleh siswa dalam kelompok. Dalam strategi ini, setiap siswa memiliki peran yang berbeda-beda dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan skenario atau naskah yang diberikan. Tujuan dari strategi pembelajaran kooperatif ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang keenam, ada strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan siswa tugas atau proyek yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif,
dan problem solving. Tujuan dari strategi ini untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang baik dalam situasi nyata. Yang ketujuh, ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan suatu masalah atau situasi tertentu yang harus dipecahkan oleh siswa. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Tujuan dari strategi pembelajaran ini yaitu untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih praktis dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kolaboratif. Strategi ini dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metode ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam strategi pembelajaran kolaboratif, setiap siswa memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar, sehingga setiap siswa harus berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, guru sebagai demonstrator, yaitu guru menguraikan jalannya peristiwa akan memudahkan siswa untuk mengikuti pelajaran. Ini adalah faktor yang sangat penting dalam motivasi siswa untuk belajar ketika guru mendemonstrasikan materi dengan cara yang jelas dan menarik dengan menggunakan metode yang akan memastikan pemahaman siswa secara merata. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Guru mampu mengelola lingkungan belajar sebagai manajer pembelajaran dan sebagai perwakilan dari lingkungan sekolah dalam konteks kasus yang dihadapi. Lingkungan ini dikembangkan untuk menjadi lingkungan belajar yang bermanfaat, yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses pengajaran berjalan dengan cara yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, guru sebagai mediator. Dalam situasi ini, guru harus bertindak sebagai mediator dengan menyediakan berbagai media yang relevan yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan pembelajaran. Guru harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memilih, menggunakan, dan mendorong kesempatan belajar yang terbaik bagi siswanya. Yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Tujuan dari guru yang berperan sebagai penilai adalah untuk mengumpulkan data atau informasi tentang seberapa baik kinerja siswa selama proses pengajaran yang sedang berlangsung. Untuk menyelesaikan peran ini, guru harus melakukan evaluasi pada waktu yang ditentukan selama proses pengajaran. Karena dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh guru, maka dapat diketahui apakah murid yang bersangkutan sudah layak untuk menerima materi baru atau belum. Selanjutnya yaitu pembelajaran kontekstual dalam tematik. Pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang memuat beberapa muatan dalam suatu tema yang dihubungkan dengan situasi nyata peserta didik dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan dalam praktik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengaktifkan pengetahuan yang ada. Yang kedua, memperoleh pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman. Dan yang kelima, refleksi pengetahuan tentang strategi pengembangan pengetahuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.